Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanur Andika Nur Salim. NIM saya 2018 1037 0311200. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 2, yaitu tentang bagaimana cara membentuk dan mengembangkan karakter positif yang kita ambil contohnya dari pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga Muhammadiyah itu terbentuk. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang pahlawan nasional yang lahir di daerah bernama Kauman di daerah Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bernama kecil Muhammad Darwis, merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dengan ayah yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Ahmad Dahlan memang sangat antusias dalam berdakwah. Buktinya saja dia sudah pernah haji pada waktu berusia 15 tahun. Dan dia menetap di kota Makkah selama 5 tahun. Sekembalinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dari Mekah pada tahun 1912, beliau ini mendirikan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah di kampung halamannya Kauman, Yogyakarta. Baru pada tahun 1921, 10 tahun kemudian, Muhammadiyah ini telah resmi diberi izin oleh pemerintah dan mendirikan cabangnya di daerah lain. Selain mendirikan Muhammadiyah, beliau juga berjasa mendirikan berbagai usaha yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ini cukup pemurah hati, dia juga disegani oleh beberapa orang. Setelah beliau mendirikan Muhammadiyah dengan begitu suksesnya, beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Jadi itu adalah sejarah singkat dari pendirian Muhammadiyah. Apa saja yang bisa diambil dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri ini cukup memiliki cita-cita yang begitu tulus dari sejak kecil, yaitu untuk memperbarui Islam yang ada di Indonesia ini. Karena Islam di Indonesia ini pada zaman dahulu itu masih lengkap dengan budayanya sendiri di Indonesia karena berbagai banyak suku. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai cita-cita untuk memperbarui Islam yang ada di bumi Nusantara Indonesia ini, dan akhirnya dia berhasil mendirikan Muhammadiyah serta mendirikan cabang-cabang pada daerah-daerah yang lain yang cukup luas. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan ini untuk menerapkan cita-citanya itu harus kita ambil juga pada kehidupan kita. Jika memang kita memiliki cita-cita, maka kita harus menjalankannya untuk menjalankan atau mensukseskan cita-cita kita, walaupun itu memang ada rintangan maupun halangan. Yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga bersifat kewirausahaan yang tinggi. Kenapa bisa saya katakan memiliki sifat kewirausahaan? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ini untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah itu, dia sebelumnya pernah berusaha berjualan batik untuk memberikannya modal awal melakukan dakwah di sebagian daerah di Kauman, Yogyakarta. Maka dari itu
Hasil keuntungan batiknya ini dibagi oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, yang sebagian untuk keluarga, sebagian lagi untuk berdakwah agar Muhammadiyah ini bagi dikenal di daerah sekitar Kauman Yogyakarta itu. Dan akhirnya Muhammadiyah yang sekarang benar-benar sudah menjadi besar. Dari sisi kewirausahaan ini, kita dapat mencontohnya di zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini kan zaman penuh teknologi. Jadi untuk membuka peluang usaha itu juga semakin besar. Jadi kita bisa mencontoh seperti Ki Haji Ahmad Dahlan untuk berjualan batik atau berjualan barang-barang yang lainnya. Berikutnya, karena Ki Haji Ahmad Dahlan ini bersifat murah hati dan bersifat memaafkan juga, jadi Ki Haji Ahmad Dahlan ini juga mudah diterima oleh masyarakat. Dari sini kita juga dapat mencontohnya dengan sifatnya yang mudah membaur dalam masyarakat. Walaupun kadang ada beberapa masyarakat yang menolak kehadirannya, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tetap bersikeras untuk agar masyarakat ini percaya kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini hanya ingin berdakwah saja di bagian itu, di daerah itu. Jadi dengan sifatnya yang seperti itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menjadikan masyarakat itu percaya bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bukan ancaman. Jadi dia mudah sekali berbaur dengan orang-orang, karena juga dia sendiri memiliki bahasa yang lembut. Lalu berikutnya, pada setiap daerah yang disebarkan agama oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, beliau juga sempat mendapat banyak tuduhan dan ancaman kematian. Tapi beliau tetap bersabar dan tetap ingin berjuang untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi yang saya bahas di poin sebelumnya, dia ini juga tentunya banyak musuh dan juga banyak yang mencintai dia juga. Tapi karena ada beberapa sekelompok orang yang nggak setuju bahwa Ahmad Dahlan ini berdakwah di daerah tertentu, maka sebuah kelompok ini membenci Ahmad Dahlan tersebut dan mengirimkan ancaman pembunuhan di Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Tapi beliau dari sini mengambilnya dengan sifat yang sabar, sebagaimanapun harus berjuang akan cita-citanya. Jadi walaupun kita terkena masalah apapun itu, tapi untuk kalau ingin cita-cita kita terwujud, ya kita harus tetap bersabar dan tetap berjuang untuk cita-cita kita sendiri. Dan berikutnya, Ki Haji Ahmad Dahlan ini juga berteman dengan seorang pastor dari agama Katolik, dan dia tidak malu untuk masuk ke gereja dengan baju hajinya. Dari sini kita dapat tahu bahwa beliau ini juga tidak mempedulikan beliau berteman dengan siapapun, walaupun kaya, miskin, beragama apapun, memiliki status bangsawan ataupun non bangsawan, agamanya apa. Jadi dia tetap tidak dipilih-pilih teman lah. Walaupun dia tidak pilih-pilih teman, tapi dia tetap mendirikan teguh bahwa teman ya teman gitu. Jadi beliau juga dapat memiliki banyak teman, sehingga beliau bersifat murah hati ataupun yang gak membeda-bedakan teman gitu.
Itu adalah poin-poin yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa saya ulangi, poin yang pertama itu cita-citanya harus benar-benar terwujud. Yang kedua ini, dia ini bersifat berjiwa kewirausahaan, jadi kita dapat mencontohnya. Yang ketiga, dia dapat mudah diterima masyarakat karena dia memang bersifat murah hati. Yang keempat, dia dalam penyebarannya itu beliau mendapat tuduhan-tuduhan dan ancaman pembunuhan, tapi dia tetap sabar walaupun dia mendapatkan ancaman atau halangan, dia tetap berusaha mewujudkan cita-citanya. Dan yang kelima itu dia tidak mempedulikan siapa temannya, walaupun dari agama Katolik, Kristen maupun Islam, dia tetap menggandeng semua temannya. Jadi segitu saja yang dapat saya bicarakan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.